Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwid. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi SNBT, terutama di bagian bilangan. Nah, kemarin kita udah ngebahas tentang apa saja sih bilangan-bilangan yang sering muncul di SNBT tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan maju ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang aturan keterbagian dan perbandingan. Nah, ini juga sering ada di SNBT tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, ini aku kelompokkan di kelompok bilangan ya karena memang itu uh, salah satu materi dari bilangan itu ya ini aturan keterbagian dan perbandingan. Oke, yang akan dibahas di sini itu nggak banyak teman-teman ya. Yang sering muncul aja yaitu keterbagian dan perbandingan. Jadi apa sih keterbagian dan perbandingan itu? Yang pertama yang dibahas adalah keterbagian. Nah, mungkin teman-teman pada waktu SD sudah pernah melakukan pembagian gitu ya yang seperti ini. Ini kan 9 dibagi 2 ya. Jadi 9 dibagi 2, hasil baginya 4 ya. 4 dikali 2 8, sisanya 1. Nah, berarti yang merah ini itu kita sebut sebagai yang dibagi, yang 2 disebut sebagai pembagi, dan yang hijau itu disebut hasil bagi gitu ya. Dan yang bawah yang terakhir ini disebut sisa gitu ya. Jadi sisa ini sebenarnya kalau misalkan kita tidak ingin membuat hasil baginya ini koma ya, jadi cukup saja teman-teman sampai si bagian bawahnya itu dia kurang dari pembagi ya. Jadi yang kurang dari pembagi apa aja? 0 sama 1. Ini kan 2 ya. Jadi si pembagi itu dia punya hubungan antara pembagi dan sisa. Jadi kalau si pembaginya 3, maka sisa yang mungkin itu adalah 0, 1, dan 2 gitu ya. Begitupun kalau misalkan sebuah bilangan itu kita bagi dengan 10. Maka kemungkinan sisa itu ada 9, maaf ada 10 gitu ya. 0, 1, 2, sampai 9. Ada 10 berarti ya. Nah, itu hubungan antara pembagi dan yang sisa gitu ya. Jadi selalu seperti itu teman-teman. Sisa itu selalu kurang dari pembagi. Nah, bentuk umum keterbagian kita bisa baca di sini. Yang dibagi itu sama dengan hasil bagi dikali pembagi ditambah sisa. Ini yang udah teman-teman pelajari waktu SMA. Itu biasanya kalau nggak salah di polinom gitu ya. Ini udah dijelasin. Yang dibagi itu sama dengan hasil bagi dikali pembagi ditambah sisa. Nah, misalkan ini. Misalkan tadi kita punya 9 dibagi 2. 9 dibagi 2. Berarti 9 itu bisa kita bentuk dalam bentuk keterbagian itu seperti ini, teman-teman. Ya, ini ya, yang dibagi ya. Ini berdasarkan bentuk umumnya ya. Yang dibagi itu sama dengan hasil bagi 4. Hasil baginya 4, benar gak? Benar ya, yang nih, yang hijau. Dikali pembagi. Pembaginya apa? Pembaginya 2. Betul ya, yang biru ya. Ya, yang biru. Ditambah sisa. Sisanya 1, betul. Dan kalau teman-teman jumlahkan, kalau operasikan teman-teman ya, 4 kali 2, 8. Tambah 1, 9. Sama ya di sini. Nah, ini sebenarnya ini algoritma untuk keterbagian gitu ya. Atau bentuk umum untuk keterbagian. Yang dibagi, selalu ingat teman-teman ya, yang dibagi itu sama dengan hasil bagi dikali pembagi ditambah sisa. Dan sisa itu akan selalu kurang dari pembagi. Gitu teman-teman. Nah, gimana kalau sisanya 0? Nah, kalau sisanya 0, maka pembagi itu dikatakan habis membagi si yang dibagi. Ngerti gak maksudnya? Jadi misalkan gini, misalkan apa ya? Nah, ini ada contohnya. Misalkan 8 dibagi 2. Ya, kita tahu kan kalau 8 dibagi 2 kan habis. Artinya, kalau 8 dibagi 2, dia tidak akan menghasilkan koma. Nah, itu yang sebenarnya intinya itu seperti itu teman-teman. Jadi, maksudnya habis dibagi itu ketika sebuah bilangan itu dibagi sesuatu, maka hasilnya tidak akan menghasilkan koma. Gitu, teman-teman ya. Itulah konsep habis dibagi gitu ya. Atau secara umum,
habis dibagi itu jika sisanya 0. Gitu, teman-teman. Jadi, misalkan ini 8 dibagi 2. Jadi, nanti kita bisa bentuk dalam bentuk keterbagian ini. Yang dibaginya 8, terus hasil baginya 4 ya, jelas. Dan pembaginya jelas 2 ya di sini. Ditambah 0. Nah, teman-teman kalau misalkan pakai ini pun ya, pakai cara ini bakal sama. Nanti ini 8, ini di sini 2, di sini 4 kali 8 kali 4 ya. 8 ya 8 kurang 8 kan 0 gitu ya. Di sini pasti menghasilkan 0. Nah, itu yang disebut sebagai habis dibagi gitu ya. Jadi akan selalu menunjukkan sisanya 0. Gitu. Kalau misalkan sebuah bilangan habis dibagi oleh pembagi gitu. Nah, di sini oke ya, ini belum aku jelasin. Pada intinya, bilangan habis dibagi itu hasil baginya tidak akan desimal, betul ya tadi seperti yang aku katakan, atau tidak akan menghasilkan koma. Ini kayak gini ya, 9 bagi 2 tadi. Dia itu 9, yang dibaginya 9, pembaginya 2, hasil baginya 4. Dia itu ada sisa 1. Nah, maka 9 itu tidak habis membagi, 2 itu tidak habis membagi 9. Atau 9 itu tidak habis dibagi oleh 2. Gitu teman-teman. Nah gitu ya, garis besarnya untuk konsep keterbagian, untuk konsep habis membagi gitu ya. Nah ini ada beberapa angka yang mungkin akan membantu teman-teman gitu ya untuk menyelesaikan soal-soal tentang bilangan yang ada di SNBT, terutama di bagian penalaran matematika. Tapi kebanyakan sih di pengetahuan kuantitatif ya, karena di kuantitatif juga ada materi tentang bilangan. Tapi it's okay ya, maksudnya itu supaya saat kita mempelajari yang lebih susah, yang gampang kita bisa cover gitu ya. Nah, bagaimana sih ada angka yang besar itu kita kan nggak mungkin kan bagi satu-satu, misalkan ada 1.500.000 bagi 2 itu habis dibagi gak? Nah itu kan kurang apa? Ya akan menghabiskan waktu lah karena banyak angka itu kan. Tapi kalau misalkan kita pakai teori bilangan itu gampang teman-teman ya. Kalian akan mendapatkan mungkin di sini ilmu yang buat teman-teman baru gitu ya. Ya ini sebenarnya dipelajari pas OSN gitu ya, sebenarnya pas Olimpiade atau pas kuliah gitu ya. Ini sering dipelajari di teori bilangan. Jadi angka yang habis dibagi 2 itu jika digit terakhirnya itu habis dibagi 2. Gitu teman-teman. Misalkan apa? Misalkan 120 gitu ya. Nah, digit terakhirnya itu 0. Teman-teman ya, itu 0 digit terakhirnya. Pertanyaannya, 0 habis gak dibagi 2? Habis, karena 0 itu sama dengan sesuatu ini hasil bagi ya. Ini hasil tadi berdasarkan bentuk tadi teman-teman. 0 itu sama dengan hasil bagi dikali dibagi oleh 2 ya. Dibagi 2 ditambah sesuatu ditambah sisa. Gitu ya. Ya, berarti kalau misalkan teman-teman pakai cara ini 0 dibagi 2 ya, ini pasti 0 di sini teman-teman ya. Sesuatu bilangan yang kalau dikalikan dengan 0 ya pasti 0 gitu ya. Suatu bilangan real gitu ya. Jadi ini hasilnya pasti 0. Sehingga nanti sisanya juga 0. Nah ini karena sisanya 0 maka 0 itu habis dibagi oleh 2. Contoh yang lain. Contoh yang lain misalkan 14 dibagi 2 ya. 14 dibagi 2. 14 dibagi 2. Oke. Bentuk umum dari ini yang dibaginya kan 14. Hasil baginya berapa? Hasil baginya kan 7 ya. 7. Pembaginya berapa? Pembaginya 2. Nah, berarti sisanya berapa? Sisanya 0. Nah, karena sisanya 0, maka 14 habis dibagi oleh 2. Gitu, teman-teman.
Nah, makanya supaya cepat gitu teman-teman ya. Jadi yang habis dibagi oleh 2 itu semua bilangan yang digit terakhirnya itu habis dibagi 2. Jadi maksudnya di sini kalau misalkan teman-teman punya gini ya, sebuah angka ya yang banyak banget. Nah, ini kan gak mungkin kan? Gak mungkin kita membagikan secara manual dengan cara yang waktu SD kita pakai. Ini kan gak mungkin teman-teman ya, karena terlalu banyak angka yang akan dioperasikan. Tapi teman-teman bisa menggunakan teori bilangan untuk menentukan apakah bilangan sebanyak ini itu habis dibagi oleh 2 gitu. Ya tinggal teman-teman pisahkan aja angka terakhirnya ya, di terakhirnya. Nih, 1. Ya, 1. Pertanyaannya, 1 habis dibagi oleh 2 gak? Gitu ya. 1 habis dibagi oleh 2 gak? Ternyata enggak. Kenapa? Karena 1 itu sama dengan ya, 1 itu sama dengan 1 itu sama dengan 0 dikali 2 per sisa 1. Nah, ini sisanya 1 teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai pembagian biasa juga apa? Karena ini angkanya sedikit gitu ya. Ini sisanya 1 teman-teman ya. Maka dia tidak habis dibagi oleh 2 gitu ya. Atau mungkin cara simpel yang lain, kalau habis dibagi 2 itu berarti bilangan akhirnya, angka terakhirnya itu harus genap. Bilangan genap. 0, 2, 4, 6, 8. Maka semua yang angka terakhirnya 0, 2, 4, 8 itu pasti habis dibagi oleh 2. Gitu teman-teman ya. Jadi bilangan yang angka terakhirnya berupa bilang genap atau angka terakhirnya adalah 0, 2, 4, 6, 8 itu pasti habis dibagi oleh 2. Pasti habis dibagi 2. Selanjutnya, habis dibagi oleh 9. Kita merahin ya. Habis dibagi oleh 9. Nah, bagaimana kalau habis dibagi 9? Nah, habis dibagi 9 itu kalau penjumlahan semua digitnya pada bilangan itu habis dibagi oleh 9. Nah, teman-teman bayangin kalau misalkan banyak angka ya kayak tadi gitu ya. Kita bagi dengan 3. Pertanyaannya apakah habis bagi 3? Kalau pakai pembagian biasa itu sangat-sangat membutuhkan waktu yang banyak. Jadi, kita akan menggunakan teori bilangan. Misalkan contoh sederhana, teman-teman ya. Misalkan 123. Habis gak dibagi oleh 3? Ini juga sebenarnya butuh waktu yang lumayan gitu ya dibanding kita tinggal menggunakan teori bilangan. Nah, caranya habis dibagi oleh 3 itu tinggal menjumlahkan semua digitnya dan apakah jumlah digit itu habis dibagi oleh 3. Ini kan jumlah digitnya 1, 2, 1, 2, dan 3. Berarti kita tinggal jumlahkan aja. 1 tambah 2 tambah 3. Itu kan sama dengan 6. Pertanyaannya, apakah 6 itu habis dibagi 3, sorry. Betul ya, karena apa? Karena 6 itu sama dengan 2. Pembaginya kan 3 teh. 3 ditambah 0, sisanya 0. Berarti habis dibagi oleh 3. Gitu teman-teman ya. Itu gampang. Nah, teman-teman bisa menentukan kalau misalkan ada sebuah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini habis gak dibagi oleh 3? Kalau pakai cara manual, ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kita akan menggunakan cara yang teori bilangan ya. Tinggal 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Atau jangan gini deh. Takutnya teman-teman merasa ini 1, 2, 3 itu sebagai apa gitu ya. Mungkin 1, 2, 3. Ini 0 ya. Oke, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 0. 1 tambah 2, 3, tambah 3, 6, tambah 4, 10, tambah 5, 15, tambah 6, 21, tambah 7, 28, tambah 8, 26. Ulang lagi. 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36 ya. 36. Nah, pertanyaannya, apakah 36 itu habis dibagi oleh 3? Tentu habis ya, karena apa? Karena 36 itu sama dengan hasil baginya itu sama dengan 12 dikali pembaginya tadi 3 ya, ditambah 0. 12 kali 3 kan 36 ya. Sisanya 0, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 itu habis dibagi oleh 3. Gitu teman-teman ya. Salah sederhana. Sebentar, bener gak? 1 tambah 2, 3, tambah 3, 6, tambah 4, 10, 15, 21, 28, ya 36 ya. Oke, benar ya. Berarti habis dibagi oleh 3. Sekarang habis dibagi oleh 4. Kita ke bawahin ya. Habis dibagi oleh 4. Nah, kalau habis dibagi oleh 4 itu sebenarnya teman-teman triksnya itu kalau kita kan udah tahu nih kalau habis dibagi oleh 2 itu ditentukan oleh digit terakhirnya. Maka 4 pun itu dilihat dari digit terakhirnya. Kenapa? Karena 4 itu adalah 2 pangkat 2. Artinya adalah bilangan dasarnya itu adalah 2. Yang kita udah tahu kalau 2 itu ditentukan oleh ini. Digit terakhirnya habis dibagi oleh 2. Gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi kalau 4 kan berarti bilangan pokoknya itu adalah 2. Ya. 2 pangkat 2. Berarti yang kita cari adalah 2 digit terakhir di belakang. 2 digit di belakang itu harus dibagi oleh 2. Contoh. Kita pakai contoh misalkan 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2, 5, 6, 7, 4, 3, 2, 0. Pertanyaannya, habis dibagi oleh 4 gak? Habis ya. Kenapa aku bisa nebak itu? Karena 2 digit terakhirnya, ya ini teman-teman ya, aku tandain warna biru ya. 2 digit terakhirnya itu 20 ya. 20 itu habis dibagi oleh 4. Kenapa? Karena 20 itu sama dengan berapa tadi? 5 ya. 5 dikali pembaginya 4 ditambah 0, sisanya 0. Berarti 20 habis dibagi oleh 4 gitu ya. Nah, ini ya itu untuk ya apa namanya? Cara simpel untuk menentukan apakah bilangan itu habis dibagi oleh 4, teman-teman gitu ya. Dan teman-teman kalau misalkan kurang buktinya, kenapa sih? Bener gak kalau misalkan bilangan ini tuh sebanyak ini tuh habis dibagi oleh 4? Atau bilangan itu kalau dibagi 4 tidak akan menghasilkan koma, bener gak? Nah, silakan teman-teman coba cek sendiri ya pakai cara manual, karena ini bakal terlalu banyak. Atau teman-teman pakai kalkulator untuk membuktikan bahwa ini tuh pasti apakah ini tuh habis dibagi oleh 4. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman kurang percaya, silakan teman-teman ketik angka ini, bagi dengan 4, apakah dia akan menghasilkan koma, dan jawaban aku enggak, karena dia pasti habis dibagi oleh 4. Kenapa? Karena 2 digit terakhirnya itu habis dibagi 4. Gitu teman-teman. Daripada lama-lama kan cara manual, mending kita pakai cara teori bilangan. Selanjutnya itu habis dibagi 5. Habis dibagi 5 itu simpel teman-teman ya, tinggal kita melihat digit terakhirnya. Jadi kalau habis dibagi 5 itu kalau digit terakhirnya itu 0 atau 5. Misalkan 10 ya, 10 itu pasti habis dibagi oleh 5. Kenapa? Karena digit terakhirnya 0. Atau teman-teman silakan pakai cara manual, itu juga gak akan menghasilkan koma. Atau sisanya 0 ya. Juga 55
25, sorry 25. Itu pasti habis dibagi oleh 5 gitu ya. Atau mungkin angka yang lebih besar gini tapi akhirnya 0. Ini juga pasti habis dibagi oleh 5 karena terakhirnya 0. Gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya habis dibagi oleh 6. Nah, habis dibagi oleh 6, itu kan sebenarnya 6 itu kan bilangan komposit, teman-teman ya. Jadi bilangan yang punya faktor lebih dari 2 gitu ya. Jadi 6 itu kan sebenarnya faktornya kan 2 dan 3 gitu. Jadi bilangan habis dibagi oleh 6 itu pasti akan habis dibagi oleh 2 dan 3 gitu teman-teman. Nah, berarti bilangan-bilangan yang sejenis, misalkan 14. 14 kan berarti 2 dikali 7. Berarti dia akan habis dibagi oleh 2 dan sekaligus dia habis dibagi oleh 7. Nanti ya, kalau habis dibagi 2 kan kita udah pelajari ya. 7 kan belum, nanti kita akan pelajari ya. Nah, di sini juga karena 2 dan 3 udah dipelajari teman-teman ya, maka teman-teman bisa menyimpulkan nih, kalau habis dibagi oleh 6 itu pasti habis dibagi oleh 2, berarti artinya digit terakhirnya itu habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Artinya adalah kalau habis dibagi 3 kan berarti jumlah semua digitnya habis dibagi oleh 3. Gitu. Misalkan gini. Misalkan 121. Teman-teman langsung bisa nebak. Ini gak akan habis dibagi oleh 6. Karena apa? Karena dia tidak habis dibagi oleh 2. Kenapa? Karena digit terakhirnya 1. Ya, 1. Bukan bilangan genap. Jadi gak akan habis dibagi oleh 6. Selanjutnya 120. Ini aku bisa katakan habis dibagi oleh 2. Tapi belum tentu habis dibagi oleh 6. Gitu ya. Kita harus cari apakah dia habis dibagi oleh 6, berarti kita harus membuktikan bahwa 120 itu habis dibagi oleh 2 dan habis dibagi oleh 3. Oke, kalau habis dibagi oleh 2, kita udah membuktikan bahwa angka terakhirnya 0 itu habis dibagi oleh 2. Sedangkan habis dibagi oleh 3, berarti kita tinggal menjumlahkan aja teman-teman ya. 1 tambah 2 tambah 0, itu kan 3 ya. Sedangkan 3 itu habis dibagi oleh 3, gitu teman-teman ya. Nah, berarti 120 itu habis dibagi oleh 6. Habis dibagi 6. Nah, kalau habis dibagi 7, itu teman-teman, ini caranya unik teman-teman ya. Jadi caranya adalah dengan mengambil digit terakhir bilangan itu, terus kali dengan negatif 2 dan jumlahkan dengan digit sisanya. Misalkan berapa ya? Misalkan 7 kali 8, 56. Misalkan 56 ya. Kita kan tahu nih 56 itu habis dibagi oleh 7. Ini dari mana sih? Ini dari sini teman-teman ya. Teman-teman penggal digit terakhirnya ya. Penggal digit terakhirnya, terus kalikan digit terakhirnya dengan negatif 2. Berarti 6 dikali 6 dikali negatif 2 itu kan negatif 12. Negatif 12 ditambah digit sisanya yaitu 5. Berarti tambah 5 ya. Sama dengan negatif 7. Negatif 7. Hilangkan negatifnya, ambil 7-nya. 7 kan habis dibagi oleh 7 kan, jelas ya. Maka 56 habis dibagi oleh 7. Contoh lainnya yang lebih kompleks. Aku ngas aja ya teman-teman ya. 124. 124 itu kalau kita penggal akhirnya, terus kalikan dengan negatif 2, itu kan 4 kali negatif 2 kan negatif 8. Ditambah sisa digitnya, 12. Sama dengan berapa? 4. Sedangkan kita tahu kalau 4 itu tidak habis dibagi oleh 7. Gitu ya. Jadi kan 4 itu kan udah kurang dari 7 kan teman-teman ya. Jadi udah gak bisa dibagi lagi. Maka 124 itu tidak habis dibagi oleh 7. Itu teman-teman ya. Gampang ya. Nah, yang 8 ya, habis dibagi 8. Habis dibagi 8 kan berarti bilangan dasarnya kan 2. Itu kan 2 pangkat 3. Nah, berarti tinggal cari aja teman-teman 3 digit terakhir dari bilangan itu. Misalkan 1, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 0,
Ini ya. Nah, ini agak sulit kalau teman-teman pakai cara manual, tapi akan lebih mudah kalau teman-teman pakai cara teori bilangan. Tinggal ambil aja 3 digit terakhirnya, ya, 080, ya. Terus, apakah 080 habis dibagi 8? Nah, teman-teman, karena ini 0 di depan itu tidak dianggap, ya berarti artinya sama aja dengan 80. Nah, apakah 80 habis dibagi 8? Tentu habis. Habis dibagi 8. Maka dari penyederhanaan ini, teman-teman bisa menyimpulkan bahwa 1, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6 sekian itu pasti habis dibagi 8. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya habis dibagi 9. Itu sama aja teman-teman ya. Karena 9 itu bilangan pokoknya 3. Gitu ya. Berarti 9 itu kan 3 pangkat 2. Berarti artinya tinggal jumlahkan digitnya, terus apakah penjumlahannya itu habis dibagi oleh 9. Misalkan 90. Jelasnya kalau kita tahu kan 90 kan habis dibagi oleh 9. Karena apa? Karena 9 ditambah 0 sama dengan 9. Sedangkan 9 pasti habis dibagi oleh 9. Ya, atau sisanya pasti 0. Nah, selanjutnya habis dibagi oleh 10. Digit terakhirnya 0. Tadi kan 5 kan digit terakhirnya 5 atau 0. Nah, kalau khusus untuk habis dibagi 10 itu pasti digit terakhirnya 0. Ya, misalkan 1, 2, 4, 5, 0. Ini pasti habis dibagi oleh 10. Dan sebagainya yang akhirannya itu 0. Selanjutnya ini yang paling unik teman-teman. 11. Itu cara agar sebuah bilangan habis dibagi 11 itu adalah jumlah selisih selang-seling di bilangan itu gitu ya. Misalkan apa? Misalkan 121. Ini kan 121 kan 11 ke 11 ya. Berarti 121 habis dibagi oleh 11. Ini dari mana? Ini dari sini. Yang satu, kita pisahkan teman-teman ya di digitnya. 1 selang-seling. Penjumlahan dulu, plus 1, terus negatif 2, plus 1. Plus 1. Ini berapa? 1 kurang 2, negatif 1, ditambah 1, 0. Dan ternyata 0 habis dibagi 11. Gitu teman-teman. Jadi artinya 121 itu habis dibagi oleh 11. Contoh lain yang lebih kompleks, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Misalkan. Ini kita tinggal menggunakan cara yang tadi dengan menyelang-nyelingkan. 1 dikurangi 2 ditambah 3 dikurangi 4 ditambah 5 dikurangi 1. Berapa nih? 1 kurang 2 negatif 1 ditambah 3 2 dikurangi 4 negatif 2 ditambah 5 3 dikurangi 1 2. Nah, 2. Berarti bilangan 2 kan tidak habis dibagi oleh 11. Gitu teman-teman ya. Karena dia kurang dari 11. Maka bilangan ini pasti diyakini pasti tidak akan habis dibagi oleh 11. Karena tadi si hasilnya itu dia mendapatkan 2 dan 2 kan tidak habis dibagi oleh 11. Gitu teman-teman ya. Nah, sama halnya dengan habis dibagi oleh 12. Kita tinggal menguraikan aja 12 itu adalah bilangan apa saja yang sudah kita pelajari. Itu kan ada 3 dan 4 kan. Maka ya habis dibagi 12 itu pasti habis dibagi oleh 3 dan habis dibagi oleh 4. Sedangkan kita tahu kalau habis dibagi oleh 3 itu kan sudah kita pelajari pada sebelumnya ya, yang ini ya, di sini. Dan 4 juga sama, gitu ya. Nah, kalau habis dibagi 13, itu ada unik lagi gitu ya, sama hanya dengan habis dibagi oleh 7. Tapi sekarang dijumlahkan, caranya dengan mengambil digit terakhir, terus dikalikan dengan 4, dan tambahkan hasilnya dengan digit sisanya. Misalkan berapa? Misalkan 39 ya. 39 kan pasti habis dibagi oleh 13. Kenapa? Itu karena kita penggal 9-nya ya, digit terakhirnya. 9 itu dikali 4. Dikali 4 ya. Itu kan 36. Terus katanya di sini tambahkan hasilnya dengan digit sisanya. Oh, ini looping ya. Oke, sebentar. Ditambah 3 berarti ya, sisanya kan 3 ya. Di sini kan kalau kita pisahkan
3. Oh, ini ternyata looping ya. Tapi gak apa-apa teman-teman ya, karena ini kan angkanya kecil, jadi kemungkinan dia akan ngulang terus. Tapi kalau misalkan angka-angkanya besar, mungkin ini akan membantu. Ini 39 lagi ya, sama ya. Jadi ya, kita tahulah kalau 39 itu habis sebagai 13. Oke, ini ada contoh, sebenarnya ini UTBK ya. Maaf, ini sebenarnya dari tryout gitu ya. Dari tryout SNBT dari 2023. Nah, misalkan diberikan 4 bilangan nih, 121, 109, 1290, dan 2904. Mana sih yang habis dibagi oleh 11 gitu ya? Atau banyaknya bilangan yang merupakan kelipatan 11. Berarti kalau kelipatan 11 itu kan 11, 22, 33, 44, dan seterusnya. Yang tentu, bilangan-bilangan ini pasti habis dibagi oleh 11. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah kelipatan bilangan 5, pasti bilangan-bilangan itu habis dibagi oleh 5. Gitu. Jadi bilangan apa saja ini sama halnya dengan mengatakan bahwa bilangan apa saja di 4 bilangan ini yang habis dibagi oleh 11. Yang pertama kita punya 121. Sedangkan kita tahu 121 kan habis dibagi 11 ya, karena 1 dikurangi 2 ditambah 1 sama dengan 0. 0 kan habis dibagi 11 ya. Jadi kesimpulannya 121 itu pasti habis dibagi 11. Selanjutnya 109. Itu kan 1 dikurangi 0 ditambah 9. Berapa? 10 ya. Nah, karena 10 itu kurang dari 11, berarti kita jelas ya. Ini kan pasti akan bersisa, ya bersisa 10 gitu ya. Nah, artinya karena dia kurang dari si pembagi, maka 109 itu tidak akan habis dibagi oleh 11. 109 tidak akan habis dibagi 11. Selanjutnya 1290. Itu kita bisa uraikan menjadi 1 dikurangi sangseng ya, dikurangi 2 ditambah 9 dikurangi 0. Sama dengan 1 kurang 2 negatif 1 ditambah 9 8. Kita tahu bahwa 8 itu kan kurang dari 11. Sehingga artinya adalah ya bilangan ini 1290 itu tidak habis dibagi 11. Karena apa? Karena 8 itu kan tidak habis bagi 11. Selanjutnya 2904. Ini tinggal pakai cara tadi, 2 dikurangi 9 ditambah 0 dikurangi 4. Sama dengan 2 kurang 9 itu negatif 7 dikurangi 4 negatif 11. Hilangkan negatifnya teman-teman ya. Hilangkan negatifnya. Nah, 11 itu habis gak dibagi 11? Habis teman-teman ya. Dia kan kalau 11 dibagi 11 kan dia akan bersisa 0 di bawahnya ya. Maka kesimpulannya adalah 2904 pasti habis dibagi 11. Sehingga jawabannya adalah ada 2. Yaitu 1 dan yang nomor 4 gitu ya. Ada 2 nih. Jawabannya adalah C. Oke. Ini aku ambil dari soal simulasi Kemendikbud. Teman-teman kalau misalkan udah ngikutin aku dari dulu, mungkin ini udah aku bahas gitu teman-teman ya. Tapi mungkin aku bahas lagi karena takutnya ada teman-teman ya yang belum nonton gitu ya. Nah, sebenarnya ini gampang banget teman-teman ya. Oke, kita bacakan ya. Bilangan 4 angka A094 kurang dari 6000. Jika bilangan tersebut dibagi 3 bersisa 1, maka A-nya itu berapa gitu ya. Nah, kita akan jawab. Nah, jadi A094 itu kurang dari 6000. Berarti A-nya berapa aja? 6 kan nggak mungkin ya, karena kalau kita pasangkan 6 094 ya kan akan lebih besar daripada 6000. Sedangkan pertanyaannya itu adalah A-nya itu bilangan 4 ini harus kurang dari 6000. Berarti kemungkinan A-nya ini berkemungkinan teman-teman ya. A-nya sebentar. Itu antara 1, 2, 3, 4, 5.
Ya, ada 5 angka. Oke. Kalau nah di sini ya, teman-teman ya, kata kuncinya. Jika bilangan tersebut dibagi 3 bersisa 1, maka A. Nah, kalau bersisa 1, kalau dibagi 3, berarti teman-teman tinggal merujuk aja ke yang kita udah pelajari tadi ya. Dibagi oleh 3 itu adalah penjumlahan digitnya harus habis dibagi oleh 3. Gitu ya. Berarti ini juga bakal sama teman-teman ya. Tapi kan di sini bersisa 1 teman-teman. Tapi untuk konsepnya itu sama aja. Ya. Jadi kan kita punya bilangan A 094. Berarti kita tinggal jumlahkan aja. A ditambah 0 ditambah 9 ditambah 4. Berapa? Sama dengan, 4. Sama dengan A ditambah 13. Nah, A berapa yang membuat kalau dibagi 3 bersisa 1. Gitu ya. Kalau A-nya sama dengan 1, kita coba satu-satu teman-teman. Berarti hasil yang atas, A ditambah 13, itu sama dengan 1 ditambah 13, sama dengan 14. Gitu ya. Kalau A sama dengan 2, berarti hasil di atas A ditambah 13 harus sama dengan 2 ditambah 13, sama dengan 14. Kalau A sama dengan 3, ya ini mau nyoba semua aja teman-teman ya. Sebenarnya kalau trik cepatnya itu teman-teman tinggal bisa tebak aja gitu ya, mana yang kemungkinan kalau dibagi 3 itu bersisa 1 gitu ya. 16 ya. Oke. Di sini sebentar, 3 ditambah 13 sama dengan 16. Oke. Di sini yang membagikan angka-angka yang sudah kita hitung ini ya, yang di akhir ini dibagi dengan 3. Ini baru 3 teman-teman ya. Belum 4 sama 5. Itu habis bersisa 1 kalau dibagi 3. Oke, kita coba aja semua ya teman-teman ya. Kalau A sama dengan 4, ya teman-teman bisa tebak lah kalau misalkan teman-teman udah terbiasa gitu ya. Berarti 17 ya, 17 karena apa? Karena 4 ditambah 13, 17. Yang terakhir A sama dengan 5, berarti 5 ditambah 13 sama dengan 18. Nah, angka-angka ini bisa teman-teman bagikan dengan 3. Dia bersisa 1 gak? Contohnya ini 14 ya. 14. Kita coba lihat. 14 itu adalah kalau dibagi oleh 3, 4 ya. Ya, 4 hasil baginya dikali 3 ditambah 2. Nah, ternyata dia bersisa 2, teman-teman. Berarti bukan dia A-nya. Contoh. Selanjutnya 15. 15 kalau dibagi oleh 3, berarti hasil baginya 5 dikali 3, ya, bersisa 0. Berarti dia habis dibagi. Dan pertanyaannya kan bukan habis dibagi, tapi bersisa 1 gitu teman-teman. Selanjutnya 16 itu sama dengan 5 ya, hasil baginya dikali 3 ditambah 1 ya. Nah, ini yang bersisa 1 itu ketika A-nya sama dengan 3 teman-teman. Nah, begitupun kalau misalkan kita coba yang ini pasti bersisa 2 teman-teman ya. Ya, teman-teman coba sendiri aja ya. Ini bersisa 2 dan ini habis dibagi ya, bersisa 0. Maka A yang tepat itu adalah 3. Gitu teman-teman ya. Gampang ya, tinggal kalau dibagi 3 itu tinggal jumlahin aja, terus hasilnya itu bersisa berapa sih gitu ya. Kalau dibagi oleh 3. Nah, selanjutnya itu materi yang sering muncul di UTBK, terutama waktu aku SNBT, lebih tepatnya UTBK SBMPTN ya. Itu banyak di kuantitatifnya itu banyak perbandingan gitu ya. Dan perbandingan itu ada 3 jenis yang aku lihat materinya ya. Ada perbandingan senilai, berbalik nilai, dan bertingkat.
Dan sebenarnya yang kemungkinan paling banyak itu kayaknya bertingkat ya di tahun aku juga, yang justru gak muncul itu yang berbalik nilai ya. Justru yang bertingkat itu lumayan banyak, tapi nggak banyak, maksudnya nggak banyak lebih dari 3, ya kurang dari 3 lah gitu. Dan perbandingan senilai juga kita perlu ya. Oke, di perbandingan senilai kita punya rumus, ini rumus sederhana teman-teman ya, yang teman-teman bisa menghafal ya. A1 dibagi A2 sama dengan B1 dibagi B2. Ini mengartikan A-nya itu adalah kondisi pertama gitu ya. Yang B berarti kondisi ke B atau kondisi kedua gitu ya. Kita sepakati teman-teman ya. Kalau A1 berarti kondisi pertama pada variabel 1. Yang B1 berarti kondisi kedua pada variabel pertama. Gitu teman-teman ya. Misalkan gini. Jadi perbandingan senilai itu kalau misalkan kita melakukan sesuatu, dia impact-nya atau akibatnya dia akan naik lagi. Jadi gitu ya. Kalau misalkan kita melakukan lebih banyak kegiatan, maka impact-nya akan lebih besar. Gitu ya. Nah, misalnya ini. Andi berlatih lari untuk lomba setiap minggu sebanyak 3 kali. Nah, dengan latihan itu, Andi hanya bisa mencapai 5 km sampai dia lelah. Ya. Nah, berapa jarak yang bisa ditempuh Andi jika latihan dalam seminggu itu 6 kali? Gitu ya. Nah, teman-teman sebelum masuk ke rumusnya harus menyelidiki dulu apakah jenis perbandingan ini adalah perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, atau bertingkat. Gitu ya. Jadi kalau perbandingan senilai itu pasti udah jelas ya, gampang ya. Jadi cara mengidentifikasi bahwa perbandingan itu senilai tinggal kita pakai ilustrasi. Kalau kita melakukan kegiatan ya, di sini kegiatan latihan ya, setiap minggunya itu 3 kali gitu ya lari, tapi dia kan buat lomba ya, buat lomba. Nah, sebanyak itu dia cuma mampu mencapai 5 km sampai dia benar-benar lelah gitu. 5 km itu sampai dia benar-benar lelah. Nah, kalau kita melakukan latihan yang lebih banyak daripada sebelumnya, apa akibatnya? Dan ya, apa akibatnya kalau teman-teman melakukan kegiatan yang positif bertambah gitu ya? Tentu efeknya juga pasti akan positif. Berarti kita bisa menebak nih, kalau misalkan kita latihan dalam seminggu itu 6 kali atau lebih banyak daripada minggu sebelumnya, maka kita akan menambah jarak yang ditempuh sampai kita lelah. Gitu ya. Pasti jawabannya akan lebih dari 5 km. Kita akan cek teman-teman ya. Berarti ini akan menggunakan perbandingan senilai, karena senilai itu tadi ya, kalau kita melakukan kegiatan yang positif, maka akibatnya juga akan positif gitu ya. Jadi linear gitu ya teman-teman ya. Kalau kita melakukan sesuatu, dia akibatnya juga akan lebih besar gitu ya. Nah ini ya, kita pakai tabel. Coba kita pakai tabel 2x2. Nah, kondisi A ya, kondisi pertamanya itu kalimat pertama teman-teman ya. Andi berlatih lari untuk setiap lomba sebanyak 3 kali dengan latihan itu. Nah, ini satu kalimat teman-teman ya, atau satu kondisi gitu ya. Jadi saat Andi melakukan gimana ya caranya? Ini kondisi A, yang ini kondisi B. Kita coba, nah ini. Nah, tapi yang ininya itu sebentar ya. Nah, ini harusnya kita kasih jarak. Ini A, ini kasih sebentar. Yang keduanya itu apa ya? Yang keduanya itu adalah
Oh sorry, udah kayak gini ya. Yang pertama teman-teman bisa cantumkan di kalimat ini ya. Berarti ini adalah jumlah latihan. Variabel, oh ini variabel berarti. Variabel. Jumlah latihan. Banyaknya latihan ya. Yang ini adalah waktu. Pada kondisi pertama, pada kondisi A, ini satu kalimat. Latihannya sebanyak 3 kali. Ya. Tapi jarak tempuhnya itu adalah 5 km. Sorry, kebalik. Bukan waktu, tapi jarak. Sorry, kebalik. Ini jarak ya. Nah, saat Andi melakukan latihan sebanyak 3 kali, Andi hanya bisa mencapai 5 km sampai dia lelah. Nah, pertanyaannya, berapa jarak yang bisa Andi tempuh jika kegiatannya itu ditambah lagi? Ya, jadi seminggu itu 6 kali. Berarti itu masuk ke variabel latihan ya. Nah, berapa jaraknya saat Andi melakukan latihan 6 kali dalam 1 minggu? Teman-teman bisa menggunakan ini, rumus ini. Berarti A1 itu ini ya, A1 3, A2-nya 5, B1-nya 6, B2-nya X. Berarti 3 per 5 itu sama dengan 6 per X. Gitu ya. Jadi ini akan sama dengan kali silang 3 dikali X sama dengan 30. Jadi X-nya tinggal bagiin ya, 3-nya ke kananin dibagiin, X-nya sama dengan 10. Nah, jadi jarak yang akan bisa ditempuh oleh si Andi itu sebanyak 10 km. Ya, kalau Andi melakukan latihan 6 kali dalam seminggu harinya ya. Dia akan menempuh sebanyak 10 km. Ini linear teman-teman ya, karena semakin banyak berarti semakin tinggi juga efeknya. Nah, berbeda dengan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai itu, kalau kita melakukan kegiatan positif, maka akibatnya negatif. Gitu. Atau ketika kita memperbesar sesuatu, hasilnya dia akan memperpendek sesuatu. Gitu, teman-teman. Misalkan ini ya. Nah, ini untuk rumusnya tinggal balik aja, teman-teman. Kan tadi itu di senilai itu B1-nya di atas, sekarang di bawah gitu ya, kalau berbalik nilai. Nah, seperti biasa, kalau soal cerita, teman-teman harus mengidentifikasi apakah perbandingan itu termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Oke, menurut penelitian, merokok dapat mengurangi usia kita, gitu ya. Misalnya seorang pria yang perokok itu sudah divonis akan meninggal pada usia 60 tahun. Gitu ya. Nah, apabila setiap hari pria itu mampu menghabiskan rokoknya sebanyak 10 batang, maka usianya divonis hanya sampai 40 tahun. Gitu ya. Nah, berapakah vonis usianya jika dia menambah 10 batang lagi? Berarti dia akan dalam waktu setiap hari, ini perumpamaan teman-temannya, meskipun aku nggak tahu apakah ada orang yang seperti ini atau enggak ya. Kalau menambah 10 batang lagi berarti dia akan mengurangi usianya lebih tinggi lagi teman-teman ya. Berarti artinya kalau misalkan kita menambah rokok lagi, berarti itu akan mengurangi jumlah usia kita ya, tadi sudah divonis teman-teman. Berarti seharusnya kalau sudah divonis 40 tahun saat dia merokok itu 10 batang per hari, maka kalau ditambah lagi beberapa batang, dia akan mengurangi jumlah usianya teman-teman gitu ya. Itu ya untuk pemikiran untuk perbandingan berbalik nilai itu seperti itu. Nah, kita akan jawab teman-teman ya. Jawab. Oke, kita akan menggunakan ini teman-teman. Kita akan menggunakan ini. Ya. Nah, di sini variabelnya itu adalah variabelnya itu adalah jumlah rokok dan
usia ya, usia. Nah, ternyata kalau jumlah rokoknya 10, ternyata usianya akan divonis 40 tahun. Gitu ya, dia akan berkurang dari 60. Dan ternyata kalau misalkan jumlah rokoknya bertambah 10 batang lagi, berarti jadinya 20 batang, teman-teman ya, 20 batang. Berapa sih usianya gitu ya? Nah, kita menggunakan ini teman-teman ya, menggunakan rumus yang sudah jadi tadi. A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Berarti A1-nya itu kan ini ya, 10 per 20 sama dengan, nah karena B2-nya di atas, berarti yang B2 itu kan berarti usia teman-teman ya, berarti yang ini X-nya di atas, X per B1, B1-nya itu 20 ya, 20, berarti ini di bawah 20. Kita kali silang, sorry ini 40 ya, sorry ini 40, berarti ini 40 ya, ini 40, kita kali silang, jadinya X-nya sama dengan 1/4, ya ini 200 ya, 200 dibagi 4, 40 ya, dibagi 40, sorry, dibagi 40 sama dengan 5 ya. Nah, jadi saat dia menambah 10 batang lagi, dia akan berkurang sebanyak 5 tahun lagi. Berarti si perokok akan divonis meninggal pada usia tadi 40 dikurangi 5. 40 dikurangi 5 sama dengan 35 tahun. Gitu ya. Dia akan berkurang 5 tahun hidupnya gitu ya. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, ini ada soal teman-teman ya. Silakan teman-teman coba ini ya. Silakan teman-teman coba. Ini dari SNBT Penalaran Matematika. Kayaknya ini aku cari di tryout-nya. Aku kurang tahu websitenya apa ya. Lupa lagi. Tapi ini coba teman-teman ya. Silakan pause video ini. Teman-teman bisa baca dulu ini. Terus silakan teman-teman jawabannya apa di kolom komentar nanti ya. Silakan teman-teman ini identifikasi dulu apakah termasuk perbandingan senilai atau berbagi nilai itu ya. Oke, mungkin teman-teman untuk video kali ini agak lumayan banyak teman-teman ya, karena kita juga ngejar waktu gitu ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like sampai di video selanjutnya.